Jebret Tim, apa kabar? Jebret Talks lagi rajin-rajinnya syuting ya. Karena teman-teman yang gua undang ini pada lagi bisa semua. Karena biasanya gua melas ke mereka, tolonglah gua lagi gak ada kerjaan lah. Kalau lu juga lagi available datang dong gitu. Dan hari ini yang hadir adalah sosok yang beberapa kali juga kalian pasti udah lihat di bursa calon ketua umum PSSI. Tapi di balik itu kenapa beliau juga berulang kali untuk memajukan diri, sebenarnya juga beliau ini orang yang berpengaruh dalam industri sepak bola Indonesia. Nah, sosok yang gue sebut ini adalah Bro Arif Wicaksono. Nah, nama panjangnya gue baru harus gue tengok tuh, karena biasanya orang tanya Arif Nine Sport. Sudah hadir di Jebret Talks kali ini. Apa kabar, Bro? Siap, Bro. Terima kasih. Gua yang thank you. Terima kasih. Lu mau datang hanya dalam waktu berapa hari setelah kita ketemu. Siap. Tanpa disengaja. Kehormatan lah akhirnya bisa ada di dalam sini. Biasa cuma nonton dari layar kaca kan. Dan ini menariknya karena ada satu dua hal yang lagi diobrolin dan ternyata kita bisa ketemu gitu kan. Bener. Iya kan? Tapi bener dong kalau gue bilang lo berpengaruh di olahraga Indonesia karena lo sosok yang sering untuk mendatangkan tim dari luar ataupun juga sebaliknya membawa tim keluar, alias itu kalau salah nggak sih itu promotor bukan namanya? Promotor Ya. Promotor. Promotor sepak bola gitu. Promotor sepak bola. Kan orang ngetop promotor tinju ya kan? Iya. Kalau di Amerika kan? Iya. Kan? Siapa? Don King. Wah, umur lu sama gua. Kan banyak yang muda, Bro. Sekarang promotor tinju. De La Hoya juga udah jadi promotor tinju, mesti Don King. Lu promotor bola kan? Promotor bola. Cerita dong, Bro. Lu kenapa lu di situ gitu jadi promotor yang kan nggak gampang gitu. Sebelum nanti kita cerita nggak gampangnya gimana. Iya. Kenapa gue nyemplung ke promotor? Ya pertama gue sebenarnya sering kena demam Piala Dunia. Oh. Jadi setiap kali demam Piala Dunia itu, Bro, gue ngerasa kayak kok bisa ya semua orang dari segala level tuh bener-bener ikutin Piala Dunia gitu. Jadi akhirnya gue pikir, kebetulan gue bidang gue marketing, terus habis itu gue pikir kayaknya pasar terbesar tuh sepak bola, gue lihat ya. Jadi gue nyemplung ke situ lah. Berarti dari tahun berapa tuh? Pertama kali gue coba nyemplung itu tahun 2007. 16 tahun ya? Kurang lebih 16 tahun yang lalu. 16 tahun yang lalu. Itu 2007 ngapain tuh pertama kali lo nyemplung di promotor bola? Pertama kali gue buat yang pertama kali banget pertandingan futsal. Oh, futsal. Iya, jadi di 2006 itu demam Piala Dunia, terus lagi hype-hypenya futsal, menjamur lapangan futsal, gue buat pertandingan futsal. Terus nggak ngerti gimana lah rezeki, gue bisa kerja sama salah satu TV swasta. Sebenarnya dia kasih spot-spot iklan yang nggak kepake. Oke. Gue ambil, tapi ternyata dijual ke media dijual ke sponsor ada value-nya. Si futsal ini? Si spot media, spot TV. Oh, spot TV. Spot TV yang nggak kepake itu. Iya. Dijual kepake. Nah, akhirnya gue jadi kayak pertandingan futsal pertama yang pakai TV saat itu. Diiklankan dan segala macam sejak itu. Nah, gue ketemu beberapa orang, dia ngomong kenapa kita coba buat yang lebih serius. Dalam hati gue, wah ini aja buat gue udah serius. Terus ya dia bilang kita bawa kita bawa pemain-pemain luar yuk gitu ke sini. Gue bilang kenapa pemain, kenapa enggak tim gitu. Kata dia mana mau, pemain aja susah apalagi tim, nggak ada yang mau ke Indonesia. Nah di situ jiwa anak Indonesia gue yang kebetulan gue sering dilecehkan sebagai orang Indonesia terbakar. Jadi udah gue nekat aja, gue pikir gimana caranya gue harus bawa tim ke sini gitu ya. Lu maksudnya dilecehkan berarti lu dulu sama orang luar gitu ngobrolnya? Iya. Oh, lu kuliah di luar? Nggak pernah kuliah di luar gue. Gue kebetulan malah SD pernah di luar, habis itu SMA, SMP, SMA pernah di luar. Oh itu, lo Indonesia tuh iya. Biasanya dianggap sebelah mata. Gue pernah ditanya dari mana dari Indonesia, ditanya kok lo pakai sepatu? Segitunya, Bro, boro-boro orang bilang kan. Jadi orang mikir kita tuh belum negara yang belum pakai sepatu. Iya. Gokil, lu nggak tahu Air Jordan tuh muncul karena apa? Dia nggak tahu pabriknya di Indonesia. Nah itu, dia kayak nggak tahu made in Indonesia kan. Lu sering digituin? Sering. Atau gue duduk di kereta gitu, tiba-tiba nenek-nenek cabut karena nggak mau sebelahan sama gue karena warna kulit segala macam. Lu serius? Serius. Negara mana sih? Eropa, Amerika?
Dua-duanya. Pada saat yang nenek-nenek itu di Eropa, di Swiss. Oke. Saat itu tahun 90-an lah ya, masih rasisnya parah banget lah. Oh segitunya. Segitunya. Lah emang ada masalah apa dengan skin tone color lu? Nggak ngerti bro. Iya kan? Iya, gue pokoknya dilihat Asia apa gitu kan udah kayaknya Padahal lu untuk Asia tuh lu kayak bule tau gak? Beda sama gua kulitnya bro. kebanyakan bleaching kayak bro. Oh jadi sampai segitunya? Sampai segitunya. Dan itu yang recall ke lo ketika lo di challenge, Bener. wah gua harus buktiin Indonesia Iya, bisa nih gitu. iya, itu Oh jadi segitunya. ada cerita di balik Nine Sport lo ini ada jiwa nasionalis ada di situ ya? Ada banget. Apalagi kalau gue rasa nasionalis sebenarnya kita semua pasti nasionalis lah semua dia. Cuman ya itu karena gue terlalu sering dilecehkan, gue jadi kayak gimana caranya pengen banget gue ngebawa Indonesia tuh bisa maju lah. Gue pernah bercanda-bercanda sama orang gitu, sama orang anggaplah punya duit. Ya. Lo mau punya duit segimana pun, lo mau turun naik private jet, jemput naik Ferrari, turun di hotel, tapi begitu tanya, lo dari mana? Dari Indonesia. Saya bilang, oh Indonesia tsunami, tetep aja jatuh lo, gue bilang. Ih, emang bener ya? Emang bener kan, lo mau sekaya apapun kalau negara lo belum kaya, ya lo tetap belum. Dianggap seperti itu. Iya. Dan itu paling nggak yang membuat lo semangat untuk bisa membuktikan kan? Iya, Dan betul. akhirnya lo mulai datengin yang dari luar? Akhirnya mencoba untuk Orang mendapatkan atau klub? klub. Oke. Gue pertama cuman modal internet. Oke. Jadi gue email semua. Tapi lo udah punya kuota sendiri kan, nggak nebeng di kafe kan internetnya? Waktu itu zaman warnet. Seorang Arif masa ke warnet kali dah. Yang ada yang punya lu mah. Terus. Gue email, ada kali mungkin 50 gitu yang gue email. 50 klub. 50 agency. Oh sorry, agency Iya, ya? karena pada Harus saat lewat agency ya? Iya, pada saat itu gue tahu klub nggak akan mikir. Langsung. Iya, klub udah sibuk di hal yang lain lah. Biasanya yang sisi komersial itunya dilepas ke agency. Nah, gue hubungin 50 agency kurang lebih lah ya, atau berapa puluh agency. Yang jawab cuma 5. Dari 50 berarti 10%. Iya. Ya udah, tapi gue jawab lagi, gue bilang gue akan ke sana ketemuin lo gitu. Karena waktu itu juga internet belum sekeren sekarang lah gitu. Lo belum bisa nilai orang dari internet segala macam. Ya udah akhirnya temuin, dari 5 itu ada satu agensinya Octagon lah gue sebut namanya. Octagon. Terus dia waktu itu dibilang gue dikenalin ke Valencia. Ayo kita ke Valencia. Valencia kebetulan lagi mau ke Jepang. Dia pas nyari extra match. Jadi bukan karena Indonesianya apa segala macam. Ya udah oke, jalan. Tiba-tiba last minute dianya cancel karena dia harus main di Amsterdam Cup. Waktu itu ada Inter, Ajax sama Arsenal atau apa gitu, lebih menarik. Tapi itu blessing buat gue. Karena gue belum dapat sponsor. Saat itu ya, daripada bisa terus lu belum ada sponsor. Iya. Sama ternyata nggak mudah. Oke. Dealing di sininya segala macam. Dan saat itu gue masih terlalu mentah, terlalu muda, terlalu cemen. Ya udah gue nyerah. Terus itu gue banting setir ke arah musik. Gue nilai kayaknya ini lebih mudah, gue pikir gitu kan. Politiknya apa segala macam mungkin lebih mudah. Ya udah gue banting setir sampai Piala Dunia 2010. Demam lagi tuh. Tapi di situ sekalian ada Spanyol juara. Iya, 2010. 2010 Spanyol juara. Nah itu mematahkan stigma kalau orang Indonesia nggak bisa berprestasi masalah fisik. Yes. Nah balik lagi karena bakal gue marketing, gue dibilangin produk yang sebaik-baiknya lo punya adalah produk yang bermanfaat buat masyarakat. Nah gue lihat kalau gue bisa membuat Indonesia berprestasi, kayaknya produk gue bakal sustain nih. Benar. Makanya gue merapat ke Spanyol, ke RFIF. Gue buat perjanjian gimana pertandingan, pastinya maksudnya kan mereka cari duit ya pasti ya. Gue buat perjanjian, satu pertandingan di Madrid, satu pertandingan di Indonesia. Tapi dengan syarat dia harus ngebantu sepak bola Indonesia ngedevelop. Oke. Tapi habis itu nggak jadi pertandingannya karena situasi politik PSSI waktu itu lagi ada dualisme 2011-an. Ya. Nah terus habis itu kalau untuk developmentnya dia bilang untuk youth development segala macam itu bukan tugas federasi, dia bilang. Itu tugas klub. Lo kalau mau ke klub aja. Nah kebetulan karena yang juara Spanyol ada 8 orang pemain Barcelona di Spanyol, ya udah gue minta kenalin ke Barcelona. Kita dikenalin ke Barcelona, langsung ya kita minta yang setinggi-tingginya. Lo buka akademi lo pertama kali di luar Spain di Indonesia. Disambung, mereka nyambung segala macam, ngobrol mau karena ujung-ujungnya duit. Nyari-nyari investor, ada salah satu orang terkenal di sini ngasih angka 3 gitu ya, contoh. Mereka udah mau, masih alot lah. Awalnya Barcelona yang mau tapi semua tentang duit. Minta dibangunin hotel. Serius loh? Iya, maksudnya kan dia juga
karena mereka nggak pernah punya akademi di luar Barcelona, jadi lo minta sesuatu gue yang extraordinary, ya gue minta ke lo extraordinary juga. Akhirnya cari-cari investor, sampai akhirnya ada satu orang investor willing ngasih duit. Barcelona minta bayar buat friendly match 3 juta, sama orang itu mau dibayar 6 juta. Gokil. Iya. Malah dikali 2. Malah kali 2. Setiap kali meeting sama nih orang tapi nggak pernah mau di Indonesia. Kalau nggak di Macau, di Singapura, Singapuranya nggak pernah. Padahal orang Indonesia nih. Orang Indonesia. Oke. Penting di Macau, di Belanda segala macam. Nah, gue kan masih lugu ya, jadi nggak terlalu mikirin ke situ. Tapi ternyata last minute pas udah masuk kontrak, Barcelona bilang kita nggak mau ya jadi proyek cuci uang. Gue nggak mudeng, maksudnya Apa nih? siapa yang mau Kenapa nyuci gitu kan? emang Mau gue kotor, kenapa gitu kan? Iya. Kotor gitu kayak celana ya. Iya. Karena money laundering ya. Akhirnya ternyata orang ini buronan. Asli. Akhirnya ternyata orang ini punya masalah di hukum, ya udah akhirnya kita cabut. Gue ketemu nih orang, gue duduk kita sana ya, set. Tapi dia bilang, lo nggak pantas pakai baju kayak gini. Gue sama ada berdua temen gue moca, bilangin lo dari atas sampai bawah kita kasih 2M untuk ngerubah penampilan lo. Kasih berapa? 2M per orang untuk ngerubah penampilan semua lah segala macam. Ya alhamdulillah sih, tapi nggak jadi. Kalau nggak mungkin gue udah masuk sekarang. Kenapa nggak lu terima? Iya juga sih. Kan lu nggak tahu. Jadi berarti Barcelonanya sampai ngecek segitunya ya? Sebenarnya Atau gimana sampai mereka tahu orang yang mau invest itu ternyata begitu gitu? mungkin ada kecurigaan karena semua permintaan yang extraordinary. Diiyain. Iya. Apa aja bro kalau boleh tahu? Hotel, Hotel, match fee. match fee. Terus habis itu dia pengen minta bangun La Masia atau apa sih bahasa sekarang? Training ground. Training ground. Tapi maksudnya Sport City, apa sih bahasa Spanyolnya? Itulah pokoknya ya. Oke. Itu Kayak yang mau dibangun kemarin di JIS ya. Jadi satu kawasan ada training ground, ada lapangan, ada apartemen gitu, bukan? pokoknya yang kayak di Spanyol tuh, yang sana di Madrid La Fabrica, di itu La Masia, persis kayak begitu tapi di Indonesia. Oh, diminta bikinin. Diminta bikin kayak gitu. Jadi kalau lo mau emang sama persis kayak gitu. Daerah mananya dia nggak request. Akses tol yang penting cuma berapa jarak dari tol Oke, gitu. Waktu akses itu kita tol. ke Sentul. Diokein juga. Dia okein juga, semua oke. Nah makanya akhirnya dia cuma bilang itu doang. Sedikit warning doang sih gitu. Cuman abis itu ya gue ngobrol sama, kebetulan waktu itu partner gue juga dari legal. Ya nanya-nanya, dia bilang ya emang idealnya lo juga cari tahu duit investor lo dari mana gitu. Ya baru belajar bisnis lah gue. Ya. Orang kita kan mikir yang kita udah dapat ada yang mau invest udah Udah senang. alhamdulillah, udah syukur banget ya kan. Pikiran yang kayak ya terus masa gua harus ngurusin dia dapat dari mana gitu kan. Oh, sampai segitunya ya. Berarti kalau dulu jadi Rif yang tadi cerita lo itu bicara investasi berapa tuh si orang itu tadinya mau naruh? Ratusan sih, Ratusan juta, miliar. ratusan M. Iya, Gua kira ratusan juta US, enggak. mungkin. Oh jadi triliunan ya? Enggak ya, belum ya. Belum. Tapi sampai ratusan M. Iya. Dan dia okein. Dia okein. Nah, berarti gagal lagi dong. Gagalnya gimana Ya maksudnya? maksud gue berarti nggak jadi lagi dong. Nggak jadi. Nah berarti lu belum jadi lagi dong. Belum. Akhirnya ngegolin. Kan Valencia tadi nggak jadi. Nggak jadi. Lu ke musik. Iya. Lu Barcelona. Sebelum Barcelona ini, gue pas lagi itu kan yang agak gedeannya, gue bawa pemain, Bawa pemain. Giovanni Van Bronckhorst. Oke. Nah waktu itu politik lagi, jadi dengan cerita Indonesia Belanda dan semuanya lah ya, ada politik ya segala macam. Kita dapat sponsor dari salah satu provider. Itu waktu itu zamannya SMS berbayar. SMS berbayar ya. Kita dapat orderan dari provider itu, gue mau bawa pemain. Pertama gue David Villa, pas Spanyol menang gue David Villa. David Villa udah jebol, udah selesai segala macam, berangkat. Kita berangkat. Ternyata pemenangannya mungkin nggak berangkat. Terus abis itu dia minta request Giovanni Van Bronckhorst. Oke. Dia mau kasih ini penawaran semua segala macam, angkanya lumayan lah buat gue gitu ya. Udah kita jalanin, terus abis itu tiba-tiba gue samperin, gue orangnya langsung aja deh, gue samperin ke Belanda, ketemu sama Van Bronckhorst segala macam, dia mau. Dia nitip itu, gue nggak mau jadiin politik. Oke. Nah gue bingung juga. Kenapa maksudnya gitu? Iya, apaan nih politik? Orang gue aja bingung gimana bayarnya, lo suruh politik ya kan? Apaan nih gitu? Siapa yang mau jadi camat? Gue bingung kayak gimana maksudnya apa? Pas sampai di Indonesia ternyata gue ditelepon diancam banyak orang. Oh gitu. Karena ya masalah politik itu tadi segala macam, terus
Pokoknya sponsor gue sampai di-cut semua segala macam. Akhirnya gue telepon si Gio, gue bilang, gue ditawarin gini, oke, lo dapet sponsor, tapi begitu dia datang, dia mendarat, kita jemput semua event kita yang buat. Ya waktu itu kan soalnya dia jadi kapten kan, pas final Belanda kan. Nah habis itu pengen lah bawa yang ada darah Indonesianya untuk urusan politik. Dia bilang pokoknya ntar semua kita yang jalanin, kita yang ajar, kita yang ngerjain. Gue pikir-pikir reputasi itu kayaknya paling mahal lah. Itu secara gue nggak punya duit, punya nama, udah nama aja yang gue pertahanin. Gue telepon Gio-nya. Gio, nih faktanya gini, gue dikasih sponsor gue tadinya mau, tiba-tiba dihalangin, dikasih alasan, dikasih syarat lah. Gini. Gue mohon maaf ya, gue mundur. Sehari 2 hari, dia telepon gue balik, gue mau ke Indonesia sama lo doang. Lah, gue gak punya duit bos, gue bilang gitu. Enggak, gue gratis. Oh dia bilang gitu? Tapi gue cuma mau sama lo. Ya udah, alhamdulillah itu jalan. Nah dari situ. Dan bokapnya kan di sini kan? Iya, gue juga baru tahu sebenarnya bokap nyokapnya Indonesia sebenarnya. Iya. Ada di grup gue. Iya, si Om Victor. Om Victor, iya. Oh gitu. Akhirnya datang sama bokapnya, sama nyokapnya segala macam. Gitu. Agak, ya itu cerita pertama. Tapi dari situ juga gue bisa punya hubungan ke Belanda, ke timnas Belanda segala macam. Iya. Gitu. Oh jadi akhirnya Gio datang dengan yang nggak keluar apa-apa. Nggak keluar apa-apa. Ya, Oke. keluar maksudnya kos-kos Iya, yang biasa lah gitu loh, bukan yang. Bukan bayar match fee, appearance fee segala macam. Dari situ lo yang ke Barcelona itu. Dari situ ke Barcelona itu. Yang gagal. Tadi gagal. Banyak juga gagal. Banyak gagal ya. Gue pengalaman gagal lumayan gue. Iya kan? Tapi habis itu beda berapa tahun ya? Ada kita main sama Barcelona kan? Enggak. Yang Luis Suarez itu? Oh, itu 2014. Oh, itu udah setelah sekian lama. Jadi habis gagal Barcelona akhirnya yang lu pecah telur tuh di mana yang untuk match. Match itu timnas Belanda. Jadi karena Gio itu datang, dia kasih report yang bagus lah maksudnya. Ya minimal nggak jelek-jelek banget lah gitu. Gue direkomendasi. Dia kayak laporin hasil pengamatan. Iya. Habis itu gue dihubungin, dibilangin kira-kira tahun 2012 tertarik nggak mau bawa timnas Belanda FIFA Matchday 2013. Barang apa nih FIFA Matchday? Gue cuma taunya Belanda saat itu ada Van Persie, ada Robben, banyak bintang nih, potensi dijual. Ya udah akhirnya kita jajakin terus Belandanya semua segala macem. Pada saat kita ngubungin PSSI itu kalau nggak salah ada 3 apa 5 sekjen ganti di satu masa kita pendekatan proyek itu doang. Pergantian sekjennya? Iya. Ada ya di masa siapa itu? Di masa 2012 sampai 2013 itu. Karena kita benar-benar suratnya beda-beda. Gokil. Jadi mental-mental semua dong dianggap yang ini nggak tahu nih sekjen yang lama gitu. Enggak sih. Atau lanjut lagi tapi balasannya jadi beda nama sekjen. Iya. Oke. Alhamdulillah kayak gitu. Karena itu kan shifting dari Johar Arifin ke Panyala kan. Panyala, ya. Ganti-ganti sekjen terus segala macam. Ya, kocak. Masalah kendala itunya sih nggak ada. Cuman kocak aja pas kita baca suratnya beda lagi. Ada apa nih? Itu 2012 ke 13. 12 ya? 12-13. Match-nya 13. Iya. Itu yang Depay datang kan? Bukan. Ini yang sebelumnya ya? Sebelumnya. Bukan Depay. Ini bintangnya Coit, Robben, Robben. Terus habis itu Van Persie sama Schneider. Ya. Sisanya pemain-pemain muda lah. Gitu, ya. Itu pecah telur loh tuh? Itu pecah telur. Akhirnya gitu. Berarti butuh kayak 6 tahun. 6 tahun. Buat pecah telur tuh? Buat pecah telur. Ya berarti lu untungnya punya usaha lain kan? Ya kalau enggak gimana lu? Lu bolak-balik ke luar negeri belum pecah-pecah telur? Nggak ada sih, itu aja sih. Kan modal dari jadi yang pas Barcelona itu kita dapat duit juga. Cuman maksudnya nggak ambil yang 2M baju per orang gitu-gitu, kita nggak. Cuman kan dapat pre-op segala macam. Terus kan ke Barcelona kita harus bayar license. Barcelona kan tanda tangan kontrak mau 2 minggu setelahnya lo bayar. Kalau nggak bayar kan langsung selesai kontraknya kan. Ya, itu semua kita didapat dari orang itu sebelum kita tahu. Jadi maksudnya udah sempat memang ada hal yang harus diselesaikan. Iya. Udah selesaikan dulu. Dan operasional kita segala macam gitu. Oke, ngerti. Jadi dapat lah untuk hidup lah gitu. 6 tahun akhirnya pecah telur. Pecah telur. Untung nggak tuh? Belanda untung. Oh, untung Belanda. Untung. Oke. Segitu segitu ramenya sih. Kita juga bingung.
Iya kan rame kan? Rame banget segitu ramenya. Ya kan gue juga pengurus, bukan pengurus, gue kan anggota Onsorannya juga, Onsorannya juga. Iya, gue inget lah ketemu lo. Iya dong, iya kan? Iya, Oh iya. tapi alhamdulillah tuh untung ya. Alhamdulillah untung. Alhamdulillah. Akhirnya membuat lo makin yakin di bidang itu gitu nggak? Gue sih yakin terus. Alhamdulillah investor gue makin yakin. Oh iya, itu lebih penting ya Rif ya. Iya. Lu nya yakin kagak ada investor repot juga ya. Iya. Investor gue yakin. Alhamdulillah sebulan dari situ kita ketiban durian runtuh itu Chelsea. Oh iya, datang juga kan? Datang juga cuma sebulan Yang dari segala situ. Samsung dulu ya? Segala Masih Samsung kan? Masih Ya Samsung. gue ingat ada banyak orang karyawannya suruh pada datang. Iya, benar. Terus Ketibannya BNI. kenapa? Ketiban rezeki kenapa? Lo nggak sengaja? Jadi gini, itu yang dapetin itu agensi dari Hong Kong. Jadi itu juga salah satu yang orang dari awal yang gue bilang gue nggak mau Octagon itu bukan? sebelum Octagon Oke. yang orang Indonesia ngajakin gue bisnis itu, dia waktu itu ngambilnya, setahu gue ya, masih lewat Hong Kong dan Singapura. Cuman gue bilang, sampai kapan Indonesia gitu? Yang gue tahu segala bidang, mau komoditi apapun, mau batu bara atau segala macam, kantornya di Singapura, tapi barang dan pasarnya Indonesia. Nah, makanya gue bilang gue nggak mau kayak gitu-gitu, terus kita langsung bypass aja. Lo bilang maunya gitu? Gue maunya gitu. Nah pas si Chelsea itu yang dapet tuh agensi Hong Kong sebenarnya. Tapi waktu itu dia udah kerja sama promotor di Indonesia. Ya gue nggak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba gue diundang pitching sama BNI. Waktu itu sponsornya BNI. Kenapa gue bilang ketiban durian runtuh? Karena semuanya udah tertata. Udah ada sponsor. Karena sebelumnya bukan lo yang garap. Sebelumnya bukan Udah gua. ada yang garap. tadinya mau duluan. Iya. Udah itu jalan, alhamdulillah untung lagi, dari situ mulai jalan-jalan lah. Gitu. Ya, Belanda lo dapet TV juga kan? Dapat TV. Chelsea juga dapet TV. Dapat TV. Itu Untung juga. untung. Itu pas Belanda aja gue tawarin model kayak begitu, orang-orang rata-rata di promotor yang musik segala macam kayak TV mana yang mau bayarin gitu kan. Cuman kan gue ngeliatnya dari angle yang berbeda. Ya syukurlah akhirnya bisa dapat. Kalau gue orang awam nih, Rif, biar gue jadi tahu gitu, tapi gue nggak akan di situ juga bidangnya kan, beda jurusan. Kan kita mau kerja sama. Ya kalau itu beda lagi dong, ya kan. Berarti kan lo deal dulu dengan pihak yang mau lo undang melalui agensi gitu ya. Iya. Terus dari budget itu lo cari sponsor lah sendiri Iya. dengan yang di approve juga oleh mereka kan, apa-apa aja yang boleh gue jual nih gitu ya. Iya. Nah biasanya sumber pendapatannya berarti lo jual ke TV. Ke TV. Terus e-board gitu ya, e-board ya. E-board. E-board itu TV apa promotor? Promotor. Oh, e-board itu promotor. Iya, paling TV maksudnya kita kasih beberapa jatah gitu. E-board, terus lo bisa dari mana lagi monetize? Sponsor. Jadi sponsor off air. Sponsor off air tuh kayak di Main gate. Terus Oh, habis itu umbul-umbul di sekitar. yang lo bikinin secara offline ya. Iya, semua Terus offline lah. bikin- Terus habis itu biasanya dia minta marketing activity tambahan Nah, kan. marketing activity. Kayak kita biasa buat coaching klinik atau meet and greet apa segala macam, dibiayain sama sponsor juga. Tuh. Nah, dari situlah lo bisa mengkalkulasi ternyata ini untung gitu. Betul. Dikurangi dengan kos-kos yang ada. Betul. Kos paling besar tuh match fee-nya atau Match fee. atau ada yang lain? Match fee. Itu yang Terbesar paling match besar. fee, iya. Nomor 2 apa? Nomor 2 logistik mereka sih. Oh, logistik kan lumayan ya. Iya, hotel. Terus ada add cost nggak sih kayak pemain bintang apa gitu? Apa udah jadi satu sih kalau datengin klub? Kalau gue selalu itu pemain bintangnya gue masukin penalti. Maksudnya? Jadi di penawaran gue tulis seandainya gue ngundang jebret tim, tapi kalau Valen nggak hadir minus segini. Oh malah lu jadiin yang udah deal tuh yang udah semua. Iya. Kalau sampai dia nggak datang malah lu yang Dapet minta duit. kurangin dari mereka. Iya, Wah kalau gua pinter bisa gitu. juga tuh. Advice dari mana tuh? Kayaknya banyak itu gue nyontek-nyontek aja lah. Oh, iya, iya. Oh jadi itu yang lu lakukan? Itu yang gue lakuin. Chelsea untung, Belanda untung, lanjut lagi ke Abis itu kita bawa Produta. Produta Pak Sihar. Sihar, Ya, Sitorus. kita bawa ke Jerman. Oh sempet ya? Sempat ke Jerman, habis itu ke Belanda juga lawan Ajax, tapi Young Ajax. Itu hasil lu network keliling-keliling sebelumnya bolak-balik gagal juga ya? Iya. Jadi lu punya channel, Iya. punya link kayak gitu ya? Iya. Terus dari Produta Dari Produta kita rekam jejak dulu nih. Siap. Seberapa kredibelnya Nine Sport untuk mendatangkan Argentina. Oh enggak! abis Produta itu kita bawa Mitra Kukar. Mitra Kukar. Mitra Oh Kukar. iya gue inget. Iya. Yang ada Bima ya? Ada Bima. Iya ada kan Coach Bima. berangkat ke Betul, sana. Betul. Bajunya berangkat sana. gold. Bajunya gold.
sama si Bos Oni ya? Bos Oni Iya kan? sama Bos Henry. Bos Oni, Iya. cewek nggak dapat belanjanya. Belanjanya banyak ya? Dunia banyak banget. Gokil. Banyak banget. Banyak banget. Itu Mitra Kukar Spanyol. Kukar Spanyol lawan Atletico Madrid semua segala macam. Lawan 6 klub lah total. Habis itu kita Bro, bentar. Gua biasa gibah. Kalau lo yang berangkatin ke sana, promotor untungnya dari mana? TV dan sponsor. Oh iya, lo tetap bisa jual TV waktu itu ya? Iya. Sponsor kan Mitra Kukar yang berangkat, bukan dia yang minta ke lu apa lu yang memang Enggak, mempaketkan? gue yang minta ke Mitra Kukar. Oh, jadi lu juga bayar Mitra Kukarnya? Enggak. Lu bayar yang lawannya di sana? Mitra Kukar ada match fee, cuman maksudnya nggak yang punya kaya bos. Iya emang. Pak Henry masih manajer kan? Masih. Bos Oni Exco. lagi jadi ibu Bos Oni lagi jadi bapak rumah tangga terus. Mantap Bos Oni. Masih tahu kan nomor saya Bos Oni? Suka dermawan bro. Banget. Tahu aja kalau kita lagi butuh. sorry ini internal. Padahal mah butuh terus kalau gitu. Butuh terus bosku, makanya bosku udah lama nih nggak WhatsApp bosku. Oh berarti lo dari sponsor tetap sama dari TV ya? Tetap dari TV, sponsor dan TV. Sana lo urusin semua? Sana urusin semua. Mitra Kukar main di sana terus? Abis itu kita pulang langsung Hamburg lawan Malang. Lawan Arema. Oh iya gue ingat juga Hamburg. Itu grup sana ya? Kayaknya grupnya MNC ya? MNC. Iya kan? MNC. Terus abis itu kita Ajax. Sempet ya? Ajax sempat lawan Persija sekali, lawan Persib sekali. Ajax senior? Ajax senior. Gue lupa kalau yang itu. Datang ke Jakarta? Datang ke Jakarta. Oke. Jakarta. Ajax. Abis Ajax, Bahkan Ajax lawan Persija sama lawan Persib untung juga? Riz? untung. Serius lu? Serius. Karena TV itu? Apa emang sponsor juga oke? TV dan sponsor, dan sama sebelum kita di ban, animo sepak bola tuh dari 2013 ke 2015 tuh Gokil. sponsor tuh ya karena masyarakatnya pasarnya lagi gila, sponsor willing banget untuk Karena invest. exposure-nya sama kayak bola. Kalau dia emang kayak pertandingan bola kan, Iya, maksudnya sama gitu. sama. Berarti tiket penonton juga ke lu? Kalau di sana, Income-nya, maksud gue kalau lu bikin di sini? iya. Itu tadi kan miss gue belum, Ya, kayak misalnya Belanda emang full capacity kan lumayan banget. lumayan. Oke, mulai tahu gue. Apa lu Rif? Maksud gue kan, ya semua berproses kan. Dan dulu, gue bener-bener, gue kan suka sotoy aja bikin konten, promotor gini-gini. Sekarang kan ada promotor benernya datang. Masih Bisa untung lagi, aja, Ajax untung lagi. Terus habis itu, Abis itu Sevilla. gue biar tahu lu inget gak sih dengan semua yang udah lu buat. Abis itu Sevilla. Sevilla juga. Sevilla. Jadi lu kayaknya sama Belanda sama Spanyol lu hubungan baik banget nih kayaknya. Gue pertama kali gedornya soalnya ke Spanyol. Iya kan? Iya. Iya, Dan pertama jadinya emang itu hasil dari network lu dulu-dulu ya. Iya. Sevilla lawan Sevilla lawan PBR. PBR-nya Marco. PBR Marco. Iya. Ada BP waktu itu. Masa Sevilla lawan PBR untung? Itu enggak. Oh itu kan. Itu enggak ada yang nonton. Itu gak ada nonton. Enggak ada yang nonton. Tapi masuk TV juga? Masuk TV. Tetep ya lu bisa aja masuk TV terus. Oh itu tapi gak ada nonton? Itu enggak ada yang nonton. Oke, Tapi kita juga disponsorin sama La Liga. Jadi lagi campaign La Liga di sini kali? iya, jadi La Liga itu sejak kita bawa sama sih, pertama kali kita bawa Produta ke sana, sama kita bawa Mitra Kukar keluar, mereka tuh jadi ngelihat oh ternyata ada cara lain ya untuk promosiin. Kan at the end mereka jualan liga kan. Mereka jadi melihat oh gua ada cara lain ya untuk promosiin liga. Ngundang tim Indonesia dari sana ke sini segala macam. Jadi mereka mulai expand. Ada cara lain lah gitu loh. Akhirnya saat itu kayak Bundesliga buka kantor di Singapura 2013 apa 2014 itu. Terus habis itu La Liga juga mulai expand dia buat apalah World Challenge atau sesuatu yang seperti kayak gitulah gitu. Itu tahun berapa Sevilla? 2014. Nah berarti kalau cepet aja habis Sevilla apa lagi lo? Habis Sevilla Juventus. Juventus. Sebelum Juventus kita bawa ini dulu timnas U23 lawan AS Roma, Lazio, Cagliari persiapan SEA Games. Oh waktu itu ya. Iya. Timnas lu bawa juga ke sana. Terus Juventus. Terus habis itu U19 yang Evan Dimas ketemu Suarez. oh itu baru ya. Iya. Yang Suarez masih preseason masih badannya Masih belum mau- baru iya. dari Liverpool dia ya. Baru dari Liverpool dan baru kasus gigit. Iya benar-benar Iya. di Piala Dunia di Di itu Piala kan, Dunia, iya.
Terus itu lo Barcelona terus Abis U19 itu AS Roma 2015. AS Roma 2015 AS yang Roma. Raja. Bukan. AS Roma. Waktu itu bukan Raja Nenggolan ya? Bukan. Beda ya? Bukan. Ya beda-beda itu datang sendiri deh. AS Dia bukan Roma. bersama AS Roma. Ada. Sorry, ada Raja. Ada kan? Ada Raja. Habis itu Tanya dong, lawannya siapa? lawannya AS Roma siapa? AS Roma. AS Roma lawan AS Roma ya? Iya. Oh iya waktu itu ya? Hah? Serius lu? Serius. Kok gue bisa gak ke-recall sih? Jadi pada saat kita udah ada perjanjian, Indonesia di-ban. Oh iya bener. Akhirnya lu cari cara dong tuh. Iya, ada cari cara. Ini gimana? Dia karena waktu itu dapat duit banyak dari Australia Sebelum datang ke Indonesia? sebelum datang ke Indonesia. Nah sebelumnya di 2013 saat FIFA Matchday kita tuh pernah mau buat pertandingan AS Roma Hamburg, kita pengen buat cup. Itu mereka cancel. Gitu. Nah akhirnya pada saat di 2015 itu mereka mau ke Indonesia dengan cost minim banget. Ya karena kan dia juga gue jelasin gue gak bisa buat apa-apaan nih. Gitu. Oh jadi emang nawarin soalnya ya? Enggak, awalnya mereka ngerasa utang sama Indonesia lah, bukan sama gue. Utang match ke Indonesia. Nah dia dapat duit banyak ke Australia, cuman gue bilang ini gue buka-bukaan aja gitu. Maksudnya nih kondisinya kayak gini. Gue bisa segini gitu. Ini pemasukan kita cuma segini. Dibilang oh ya udah. Terus emang udah menentukan dia lawan dia? Iya karena cuman bisa nggak boleh karena kita di ban FIFA, nggak boleh pemain member FIFA kan, maksudnya pemain yang resmi nggak boleh. Itu waktu itu Totti jumpa fans dong? Nggak mau. Oh dia nggak mau? Dia nggak mau. Enggak bukan Totinya, AS Romanya. Semuanya nggak mau. Dijadiin, kalau kayak gitu-gitu klubnya ya? Bukan pemainnya ya? Sama buat pemain juga sih sebenarnya. Oh itu berpengaruh banget ya? Berpengaruh. Sama jujur waktu itu juga ada masalah di bandara. Apa? Ada masalah di bandara. Oh, masalah imigrasi lah kita. gitu. Ya gua lah. Oh. Gitu. Jadi maksudnya Jadi mood dia nggak bagus. ya moodnya tambah nggak bagus. Segala macam akhirnya jadi last minute di cancel. Gitu. Oh, itu lu dimusuhin dong sama Totti? Enggak, untungnya belum kenalan. Jadi nggak bisa musuhin. Sekarang udah kenalan belum? Nggak perlu juga sih. Abis Roma? Abis Roma di ban tuh. Kita tadinya udah ada apa-apa tapi nggak bisa ngerjain apa-apa sampai 2017. 2017 Espanyol lawan Persija, kita bawa 2 tim. Espanyol senior sama Espanyol B. Persija lawan senior, abis itu U19 ya, lawan itu. yang B. Terus abis itu? Abis itu 2017 itu kita join sama partner dia bidding World Cup. Bidding untuk? TV Rights World Cup. Piala Dunia di Indonesia. Gitu. Ya, jadi sampai 2018 pertengahan lah ngerjain World Cup. Tapi gue misah tengah jalan. Gue pas World Cup-nya malah buat nobar. Yeah. Gitu. Berarti itu sebelum diambil TV dari situ dulu ya? Untuk ngambil rights-nya ya? Iya, jadi setahu gue kalau World Cup itu, gue sempat ikut pitching World Cup sama Champions League juga. Kalau World Cup setahu gue itu Champions League juga itu per 3 tahun? Iya, tiga. Jadi kalau World Cup 3 kali lah. Itu biaya nilai investasi berapa bro? Satuan lah kalau World Cup per event ya. Satu apa? 1 botol. Satu botol. Mau nih botol. Bilang dong dari tadi, gue ambil dari mobil. Kurang lebih 1 tean lah gitu, kurang lebih World Cup. Piala Dunia. 1 kali. 1 bulan itu doang. 2018 Rusia kan? Rusia. Kesana juga gue tuh. Cantik-cantik bro. Pasti. Mobilnya. Sama stadionnya. Mobil Rusia apaan bro? Mobil Rusia apaan? Mobil Rusia tuh Tesla. Bukan. Terus Champions League berapaan? Champions League lebih murah dari itulah. Kurang lebih 50%, 30%-an gitulah. Oh jadi TV tuh tidak membeli langsung ya Rif? Tetap ada yang ambil dulu, baru nanti TV beli dari dia gitu? Champions League pada saat waktu itu gue ikut bidding, itu pertama kalinya dalam sejarah nggak dipegang langsung sama si TV itu. Ada yang ngambil duluan? Ngagenin. Itu pertama kalinya. Makasih loh, ini gue ilmu baru bener. Kalau lo emang seneng yang daging wagyu, ini omongan kita wagyu semua nih. Apalagi lo semua yang pada pengen main di bidang ini gitu loh. Apa? Iya, walaupun penonton kita pecel lele lagi ngomongannya wagyu, takut nggak nyambung juga nih, kacau. Bro, itu kan ya akhirnya lo kayak main ke rights gitu kan. Nah, dari 2018 ke 2022
klub ataupun perorangan ada juga lo. Dari 2017 ke sini hampir bukan dipastikan ya, hampir nggak ada satupun klub setelah Espanyol ya. Tapi kan Espanyol ya kan bukan klub top lah ya. Kan kita butuh jualan. Espanyol ke sini 2017 ke sini nggak ada satupun klub yang mau ke Indonesia. Padahal dia Nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau. Alasannya? Nggak ada daya beli. Jadi 2013 pertama kali gue kesana siapa nih Indonesia nggak tahu segala macam, gue kecapin Samsung walaupun sponsornya di Chelsea tapi marketnya tuh di Indonesia, Brazil apa segala macam bla bla bla. Gue ketolong dengan Facebook 2013. Semua orang like. Jadi dia kayak fans terbesar kita setelah Eropa, Indonesia, 5 juta fans apa segala macam. Ternyata 2017 mereka dapat report penjualan merchandise mereka kalah sama Tanah Abang. Jadi dia kayak ngapain gue kesini gitu. Dan itu klub-klub lain pun jadi itu rata-rata klub bukan 1-2 klub, itu hampir semua klub-klub melihat besar report ya. itu. Iya. Tanah Abang. Memang. Kan dikonekin kan walaupun Players issue aja bisa di sana langsung pasang nama, Bro. Kan dikonekin, Bro. Iya pakai connect ya. Connect, maksudnya gak usah klubnya ke sini, dilihat di sosial media, fans 5 juta. Kok jualan daya beli bajunya nolnya dikit banget gitu kan. Wah, ini ilmu baru lagi nih, Bro. Dicek begitu ya. Iya. Penonton Liverpool sih paling banyak yang beli original. Nggak tahu penonton Milan nih. Penonton Milan bagaimana penonton Milan? Belanjanya banyak nggak? Oh, jadi itu ngaruh ya? Ngaruh. Akhirnya nggak ada, Bro? Nggak ada satupun. Untung lu banyak duit, udah untung-untung dari sebelumnya dong. Ya waktu itu ada rezeki lah. Iya kan? Ya lu mah ada aja rezekinya mulu, Rif. Lah berarti lu udah lama nggak datengin dong? Lama. Terakhir 2017. Nah ini kan lagi rame, Rif. Iya. Katanya Argentina. Sebelum ke situ ini dulu sempet mau Dortmund kemarin. Nah itu lu. Dortmund udah Haaland belum? Udah bukan? Jude Bellingham. Haalandnya malah udah cabut. Ya udah cabut Haaland. Udah cabut. Berarti Jude Bellingham dan kawan-kawan. Tapi Jude-nya nggak bakal ada. Kenapa? Karena waktu itu kita juga extraordinary case karena World Cup itu dimainin di tengah-tengah liga. Oh ngerti. Iya, Pas banyak. yang dia lagi main. Betul, banyak klub-klub yang butuh pertandingan. Jadi datangnya tuh bukan semata-mata komersil. Mereka butuh pemain yang nggak kepada World Cup tetap panas. Dimakan lo, Bro. Siap. Lupa gua, sorry. Terus gue bungkus aja ntar, Bro. Jangan, Bro. Gila lo sekelas Nine Sport CEO-nya dikasih keripik jagung dibungkus. Siapin itu aja. Keripik singkong. Dortmund nggak jadi. Last minute karena ya ada musibah lah waktu itu kan. Kanjuruhan kita semua ngerasain lah gitu. Oh, itu juga karena alasan itu. Salah satunya. Itu yang banyak kita nggak tahu tuh. Itu dan Piala Dunia. Alasannya, ya. Gitu. Terakhir itu Dortmund. Nah, Sekarang kan gue kemarin bikin video viral, Rif. ya. Ngomongin Argentina. Ya. Gue pakai analogi yang gue denger waktu gue datengin, gue ada yang nawarin Liverpool sama MU. Ya. Sekian juta dolar apa, sehingga gue prediksi 80 ya Argentina bisa 80 sampai cepet lah, menurut gue gitu. Ya. Tapi sebelum ke sana, Lo prediksi 120 Liverpool dan MU. 120 karena 120, ya. gue ditawarin yang akhirnya 8 Liverpool juta. doang aja sekitar 50-60. Ya. Jangan itu lo yang garap ya? Bukan. Itu sebenarnya berapa sih? Mungkin segitu. Karena gini, kalau seandainya gue juga pernah ditawarin Super Clasico. Jadi Argentina lawan Brazil. Kalau kayak yang gitu-gitu atau Liverpool itu kan pertandingan apa ya? Jarang-jarang lah maksudnya gitu kan, atau Clasico. Itu tuh harganya dia seandainya biasanya 2, kalau itu pertandingan itu ditemuin bisa naik beberapa kali lipat. Karena yang emang dia targetnya bukan negara yang mampu aja, dia nggak mikirin ini kemahalan, ya udah sorry lu bukan marketnya gitu. Pokoknya yang mampu aja. Iya. Ayo aja gitu. Iya. Ya karena terakhir akhirnya katanya Liverpool sendiri kan ke Singapura kan jadi. Iya. Seperti ditawarin 4, gue bilang, ya oke gue cariin lawan deh, sedap. Gue langsung Lo kepikiran. telepon gue hilang sih pas itu. Iya, gue udah kepikiran mau ngontaknya ke lu, Rip. Langsung bilang, bro udah ada yang mau 4,5. Oh ya udah deh gitu kan. Nah akhirnya gue yang kemarin gonjang-ganjing Argentina, gue pikir yang pertama, gue pikir tolong correct me if I'm wrong, asik. Gue yakin pasti ada match fee-nya. Pasti. Menurut gue, walaupun Pasti. FIFA Match Day. Iya. Karena komen-komen netizen itu banyak yang bilang, kan FIFA Match Day itu mah antar federasi gitu loh.
boleh kalau kasih pencerahan itu ke kita. Menurut lo FIFA Matchday pun kayak misalnya Argentina datang ada fee-nya nggak sih? Gue tambahin sedikit pengalaman gue ya. Pas waktu Belanda itu kan juga FIFA Matchday. Oh itu FIFA Matchday juga? Nah habis itu pertama kalinya pertandingan komersial buat Belanda. Dalam arti kata selain pertandingan yang ada turnamen apa segala macam, itu pertama kalinya mereka menjual pertandingan. Nah itu mereka agak resisten untuk kelihatan kalau itu pertandingan komersial. Untuk dipublish gitu? Iya, contoh press conference mereka maunya pelatih-pelatih aja, nggak usah ada promotor apa segala macam. Itu mereka ini banget. Nah tapi sejak 2014 ke sana itu mulai menjadi hal yang lumrah. Jadi saat FIFA Matchday, karena kan udah diatur sama FIFA kan, timnas boleh mainnya FIFA Matchday aja. Ya negara-negara yang populer itu mulai mencari pundi-pundi lah. Karena kan at the end semua emang bisnis. Kalau klub kan jelas dari awal emang bisnis. Kayak MU yang gue tahu aja di London di kantornya ada 80 marketing buat nyari duit. 80? 80 marketing. MU punya 80 marketing untuk jualan timnya. Ya udah itu jadi thumbnailnya. Nggak, MU nggak makan bro. Iya. Oke, terus. Akhirnya boleh ke situ seperti itu. Nah gue 2014 pernah ikut ditawarin waktu itu Argentina. Karena kan ya tadi kita bahas lagi hot-hotnya tuh 2013 ke 15 Indonesia. Ditawarin, cuman nggak dapet lah. 2017 gue sempat ditawarin lagi Argentina oleh sebuah perusahaan yang dia dapat rights dari AFA untuk 5 tahun. Ngelola semua pertandingan FIFA Matchday-nya? Iya, pertandingan non resmi turnamen ya. Oke, turnamen ya. Iya, FIFA Matchday kan resmi tapi nggak turnamen. Betul. Gue dapat sama dia, cuman waktu itu gue udah dapat surat dari AFA, gue bawa ke PSSI, tapi PSSI ngeluarin surat minta jeda waktu. Karena dengan alasan gue lupa spesifiknya, tapi seingat gue antara dua itu Luis Milla baru dipilih sama ada SEA Games. Jadi akhirnya karena kita telat meresponnya, Argentinanya butuh 2 match, jadi dia akhirnya ke Singapura sama kemana gitu, gue lupa. Dia nggak bisa nungguin kita. Nah akhirnya itu udah jalan. Nah sejak itu hampir setiap tahun, setiap kali mereka mau ke Asia Pasifik, gue selalu ditanya, lo mau nggak gitu. Sampai akhirnya di 2022 sempat udah mau deal Argentina main di Indonesia karena dia lagi nyari negara panas untuk persiapan buat Piala Dunia. Oh ini di Qatar. Sebelum dia juara dunia nih? Iya. Dia sempat nyari lawan? Iya, spesifik FIFA Matchday di September. Dia nyari lawan negara panas tapi nggak mau lawan Indonesia. Itu spesifik kata-katanya. Karena untuk urusan sporting dia butuh Afrika apalah yang lebih ngelawan. Bahasanya lah mungkin simpelnya. Berarti lu nggak ditawarin dong, lu malah diinformasikan dong kalau dia mau nyari lawan tapi nggak Indonesia gitu. Enggak, kan gue tetap bayar match fee. Semua TV, tiket segala macam tetap jadi milik gue. Tapi lawannya lo mau nggak kondisinya kayak gini? Kan ibaratnya kayak. Oh maksudnya lu akan bawa ke Indonesia tapi lawannya juga bukan dari Indonesia. Iya. Dia nawarinnya seperti itu. Iya. Jadi bukan lawan tim Indonesia ya. Betul. Lo cari deh lawannya. Ini suratnya ada bro? Ada. Jadi benar-benar Argentina spesifik, lu kalau mau bikinin di Indonesia boleh, tapi lawannya timnas Argentina bukan Indonesia saat itu. Iya. Di antara itu pun ada salah satu surat Super Clasico juga ada, tapi gue nggak berani nawarin angkanya karena gue majuin angka sekali, dibilang nih kedikitan, dikasih plafonnya, gue nggak deh. Saat itu ya, gue lupa. Apa 2017. Super Clasico? Brazil lawan Argentina, tapi akhirnya kalau nggak salah Australia apa yang menang. Sebelum Piala Dunia kemarin? Sebelum Piala Dunia. Di berapa bro itu kalau minta jadi? Setahu gue sih 10 juta lebih lah itu sih. Iya. 150 M-an. Iya. Semua pemain bintang? Semua pemain karena bintang. Persiapan beneran ya? Semua iya. Karena agenda resmi. Iya maksudnya karena agenda resmi. Wow. Oh lu nggak ada kan gitu? Nggak, ampun. Yang itu gimana? Yang asal bukan timnas Indonesia tapi lawan Afrika apa? Lu itu September. Jabanin. Karena waktu itu juga udah mau mendekat ke Piala Dunia, terus habis itu angkanya juga nggak segitunya. Karena gue recall nih mau Piala Dunia atau setelah Piala Dunia itu pasti ada demam-demam nih. Jadi gue mikir seperti itu. Bahkan last minute gue udah sempet ngomong sama TV kok, maksudnya kalau Bu ini sama ini udah tau lah kalau Bu siapa ya pasti. Bu ini sama ini mau nggak Bu? Gue sampai bilang duitnya itu waktunya mepet banget. Duitnya saya nggak bisa semuanya. Jadi kalau emang ibu mau, ini segini, tapi ibu bayar di depan segini. Udah sampai sedalam itu. Cuman last minute nggak jadilah. Itu bener-bener
itu malah bukan September, itu setelah sebelum Piala Dunia. Jadi sebelum Piala Dunia dia mau main dulu di negara-negara yang udah deket di situ, ngepost sambil cari sampingan lah ceperan itu. Ceperan ada juga ya, timnas Argentina jadi ceperan ada juga loh. Lah akhirnya nggak jadinya kenapa bro? Kalau boleh tahu? Apa nggak boleh tahu kita? Boleh. Duit. Kalah bidding. Nggak masuk. Nggak masuk. Atau Gua kalah ada sama yang Amerika. Kalah sama Amerika. Nggak, jauh ya kalahnya. Jauh. Akhirnya dia terbang lebih dekat juga ke Amerika. Lebih dekat juga. Oke. Gitu. Padahal lu udah nawarin sekitaran berapa bro? Yang lu ajuin? Sebelum juara dunia loh. Sebelum juara kan dunia. pasti sekarang berubah. Itu di kisaran berapa tuh? Gue jujur lupa cuman maksudnya ya nggak nyampe setengahnya dia angka sekarang sih, enggak sih maksudnya. Belum nyampe juga yang si Liverpool MU itu. Enggak maksud gue nggak sampai setengahnya gitu, jadi maksudnya masih setengah ke atas. Tetap tinggi. Tetap tinggi bro. Dan itu termasuk semua pemain. Semua pemain. Dan ya karena lagi mau demam itu si TV okein sih bro. Iya. Dan akhirnya pun dia juara pula kan. Akhirnya juara. Nah berarti kan valuasinya naik dong. udah pasti naik. Dan semua orang mau lihat mereka main kan. Bener. Nah makanya pas di Januari tuh gue ditawarin lagi. Nah ini kondisinya beda. Gue urusan sporting udah nggak peduli nih. Kata mereka. Iya. Karena kan udah selesai Piala Dunia. Udah selesai Piala Dunia dan gue emang spesifik mau mungkin ada resesi negara apa segala macam. Gue spesifik mau cari duit. Jadi gue mau nyari higher bidder. Gue Januari masukin penawaran, diketawain. Ah ini nih udah nggak usah deh gitu. Angka yang lo kasih? Iya. Oke. Ini melalui agensi yang tadi megang komersialisasinya dia itu? Apa udah berubah? Jadi gini, agensi itu sampai sekarang ada bermasalah di pengadilan setahu gue. Oh, oke. Gitu. Dengan Ava? Dengan Ava. Jadi ini beda lagi? Tapi orangnya masih ada orang-orang, jadi kan mungkin... Oh, ngerti lah. Iya. Circle-nya masih yang itu aja lah, tapi secara company ada yang masih punya legal matters problem ya. Atau orang dalamnya masih itu aja mungkin itu yang ngurusin match. Masih tetap bisa berkomunikasi lah intinya untuk memberikan penawaran lo. Bener. Terus Ketawain. Jadi balasannya hehehe gitu. Iya, enggak. Waka. Sense of humornya tinggi juga mereka ya. Iya. Terus kan gue baru tahu waka-waka itu bahasa Argentina. Oh malah bahasa Argentina. Bukan dong. Apa tuh? Kolombia. Mina. Waka. Iya, bener. Kadang gitu ya. Cuma yang nyanyi Shakira ya. Lu nggak ada ngerti ya? Gak boleh banget sih lu. Jadi lu diketawain terus lu berhenti? Enggak. Ya di situ naikin lagi karena di situ gue ngeliat ya, emang bener-bener pertama kalinya kesempatan kita bisa nonton Messi. Bayangan gue waktu itu nonton Messi di GBK, status juara dunia, living goat lah. Gue terlepas Ronaldo atau Messi, tapi maksudnya intinya ya Messi atau Ronaldo bisa main di Indonesia di GBK gitu kan. Kayaknya menurut gue banyak yang pengen dada-dada kayak Rafathar juga ke Messi gitu kan. Asli. Walaupun dia dari situ kan. Iya kan? Gue pikir banyak nih, pasti bisa nih. Ya udah gue bidding dengan angka yang dia mau. Cuman gue bilang waktu itu akhir-akhir November kan ya. Akhir-akhir Februari. Kapan nih? Karena FIFA Matchday-nya Juni. Gue bilang gue perlu jualan bla 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 bla. Tanggal 20 kita pasti pengumuman. 20 Maret. Ya udah gue masukin penawaran dengan pertimbangan gue kalau pada saat itu seandainya 20 Maret keluar, seandainya pun dapat, kan gue udah sering gagal nih. Udah kenyang banget kan, jadi kayak dapat aja kayak chance-nya kecil lah. Tapi seandainya pun emang dapat, gue mikir ya pasti gue ke Federasi Indonesia. Tapi seandainya emang kita waktu dan tempatnya nggak mungkin kan, ya gue pakai format yang sebelumnya, lawan siapa aja kan. Karena gue mikir ya balik lagi kita di dada-dada sama Messi, mau Andorra mau siapapun orang pasti tetap pengen nonton. Malah ada orang yang berpendapat mungkin kalau lawannya lebih kompetitif lebih menarik pertandingannya gitu kan. Terus gue juga mikir, oh ya bener juga satu sisi kan kita TV rights-nya tuh nggak dijual di Indonesia doang. Kita bisa jual malah ke banyak negara gitu kan. Jadi ya gue jalanin. Tapi ternyata lewat dari situ sampai April semua segala macem yang gue denger Jepang sama Korea narik penawaran karena mereka juga butuh kepastian lawannya pasti segala macem. Nah gue kan nothing tulus, pengangguran, gak ada kerjaan bro. Ya udah gue biarin aja penawarannya itu kan. Gantung. Gue gantung, maksudnya gue nggak narik gitu kan. Oh, lo tetap taruh. Tetap taruh aja. Jadi masih ada penawaran lo. Masih ada gitu kan, gue biarin aja gitu sampai Bangladesh yang gue agak kaget dari awal. Jadi gue dibilangin pas gue diketahui WK gitu, Bangladeshnya segini. Hah, gue bilang kacau banget kok bisa Bangladesh gitu.
Iya, Bangladesh dapat support dari pemerintah, bahkan mereka ngasih regional sponsor. Lo kalau mau kasih regional sponsor juga deh. Wah, ini aja bingung suruh kasih sponsor. Makanya gue tuh di Qatar, gue ketemu banyak, gue pikir dari India, men. Tapi Bangladesh. Karena gue nonton 3 pertandingan Argentina di Qatar, karena gue waktu itu lagi iseng-iseng ke Qatar kan bro, kan nganggur, main aja gue ke Qatar gitu. Gue nonton, lah kok banyak ada tuh terakhir yang gue nonton gitu, sebelah gue banget bro. Pas gue, ya gue juga kayak pengen nonton sama yang orang Argentina kali ya gitu. Kalau emang ini kan gue sering ketemu gitu. Mungkin itu Bangladesh ya, saking banyak ya. Bangladesh nomor berapa lo hampir ketawain? Gede banget bro. 100 ada? Ada sih. Gokil Bangladesh. Gokil Bangladesh. Gue cuma mau negesin bahwa waktu gue cuap-cuap di video gue berarti paling nggak bener juga gue. Ya udah pasti bener bro. Loh, karena kan katanya source from New York Times to invite Argentina it needs like 75 miliar katanya. Kata gue kemurahan kali gitu. Itu mungkin minimal. Jadi angka segitu itu adalah angka yang boleh ditaruh di meja dan kita mulai bicara. Untuk nggak di WKWK. Untuk nggak di WKWK. Oh, tapi kan akhirnya kalau memang proses penilaian highest bid ya silakan aja taruh di meja dulu gitu. Iya. Di luar dari faktornya misalnya katanya juga ini tergantung skaloninya. Iya. Nah, itu kan kita nggak tahu juga. Iya. Yang penting untuk memutuskan itu put on the table-nya sekitar segitulah. Betul, Gitu. betul. Berarti sekarang posisinya kalau yang elu tetap ada di meja mereka nih. Penawaran lo gitu kan lo nggak lo tarik kan? Betul. Nggak lo tarik. Setahu gue ya, kalau tiba-tiba dibuang kan gue juga nggak tahu. Tahu juga. Iya. Tapi yang dia bilang 20 Maret akhirnya nggak ada pengumuman Nggak apa-apa. ada, nggak ada pengumuman Nah, apa-apa. isunya kan sekarang bro, China dan Indonesia. Betul. Jadi 20 Maret itu dibilangin Asia udah kemungkinannya kecil. Katanya dia bilang. Karena si Lionel sama Scaloni sama presidennya maunya ke Amerika. Katanya. Lagi-lagi ke Amerika. Lagi-lagi ke Amerika. Ada bisnis apa semua segala macam. Tapi tiba-tiba selang seminggu 2 minggu dibilang ini Australia karena masalah dispute. Terus habis itu selang 2 minggu kemudian dibilang lagi Cina. Karena penawaran tertinggi datang dari Cina. Kok bisa? Wanda Group spesifik dibilang. Dibilang sama orang lo? Iya. Karena di backup sama Wanda Group. Angkanya berapa? Kurang lebih 200 bro. Wanda Group nih punya apa aja sih bro? Hamidah. Terus habis itu enggak bercanda gue. Gue langsung mikir Wanda tuh Hamidah loh. Gue makanya kok, otak gue Wardah apa-apa nih. Anggota DPR dong. Wanda Group, kalau gue Google bro, di Cantik Wikipedia, loh, cantik. Kak Wanda yoga. Iya. Gue sampe nggak anjing goblok banget. Gue tadi lagi seriusin gue mau dengerin duit. Bangke gue baru kali ini gue diginin tamu. Keren lu bro. Wanda nih apa aja bro? Kalau gue Google nih, di Wikipedia tulisannya industri konglomerat. Waduh. China. Iya, gue bingung bro pertamanya. Ini apa dia menghasilkan konglomerat apa gimana? Karena Jualan industri konglomerat. Industri konglomerat. Ada industri sepak bola. Iya. Ini industri Industri konglomerat. konglomerat. Gue bingung nih, belum nyampe Sense of nih gue humor nih. lu tinggi ya bro. Terus baru bawahnya ada service, real estate, media, sport, entertainment, apa banyak banget tuh, hospitality, medical segala macem. Kayaknya semua jenis usaha ada tuh di situ tuh bro. Ya jadi no wonder lah. Tapi makanya di situ gue berharap kedekatan Indonesia dan Cina inilah Bisa ikut lah ya, dalam hubungan bilateral tersebut. mungkin ya. Gitu kan, mungkin Wanda bilang nih gue juga Jiwa marketing tinggi nih bos. Biar nggak tahu caranya gimana, tapi ini kan harusnya bisa ada dikonekin gitu ya. Jiwa marketing lu boleh juga bro. Tapi bro, ya. kan akhirnya isunya udah rame. Ya. China dan Indonesia. Ya. Ada reporter sana juga ngomong. Betul. Apa katanya wartawannya Argentina ya. Ya. Gitu dan ketika ditanya kalau dari sisi federasi kan termasuk Pak Zainal Amali, gue inget terakhir katanya untuk pertandingan lawan Palestina sudah dipastikan, yang kedua belum dipastikan. Terus katanya kemarin katanya untuk pertandingan kedua kemungkinan di Manahan Solo juga gitu. Nah, apakah berarti ini penawaran lo itu sudah dibuang dari meja? Terus kemudian juga berarti ada obrolan dengan katakanlah dengan PSSI dalam hal ini gitu atau gimana berarti untuk mendatangkan Argentina ini akhirnya sekarang berarti lewat mana nih bro? Nah, gue kalau urusan sampai gue beneran nggak tahu ya, jadi gue mau nanya nih. Gue kalau urusan itu juga sama bro, beneran nggak tahu karena itu kan bener-bener kayak di belakang dapur ya. Cuman kalau informasi yang gue dapet dikasih tahu waktu itu pada saat kongres di Kigali, ya
yang nemuin banyak karena kan Argentina lagi jadi hot commodity. Salah satunya yang gue diceritain sama si ordalnya gue ya. Kasto Ada ordalnya juga. presidennya Korea sama presiden Jepang jalan gandengan nih. Lo mau nggak? Kan udah gue kirim offer nih main 2 match sama gue. Dibilang boleh, tapi lo masing-masing bayar 6 juta plus masing-masing bayar ekstra 1 juta buat Venezuela. Wah, dia mah nggak bener nih segala macam dan ya mungkin tawar-tawar apa segala macam. Akhirnya info yang gue dapat katanya mereka Cabut juga. ninggalin penawaran itu. Bukan di hari itu ya, maksudnya mungkin proses setelah itu. Yang gue tahu sih seperti itu dan info yang gue dapat terakhir sebenarnya nggak terakhir sih, minggu lalu gue nanya lagi. Minggu lalu yang gue dapat si FFA federasinya Australia email belum dijawab, maaf ah. Mungkin wakil-wakilnya masih panjang, masih diketik terus kan. Apalagi dia memang punya dispute kan, kalau ternyata harus diselesaikan dulu. Iya. Berarti ini kita bakal lawan Argentina nggak sih bro? Gue nggak tahu bro. Bener, gue sejujurnya nggak tahu karena gue ya. Tapi kalau akhirnya jadi bro, dan nggak lewat lu, kalau kata reporter-reporter zaman dulu tuh perasaannya bagaimana? Perasaannya kan belum kejadian. Iya. Enggak, tapi balik lagi bro, gue udah sering kalah bro. Oke. Jadi part of the game aja sih menurut gue kalau emang. Seperti lu sportif ya. Yoi, kalau Part emang. of the game. Iya. Kalau emang kayak gitu. Kalau emang kayak gitu. Tapi kalau gue menang. Nah. Iya dong, kita harus. Ya, tadi kan makanya kan gue nanya dulu, kalau ternyata tetap jadi datang, ternyata tidak lewat penawaran lu, ternyata lu it's part of the game. Iya. Sekarang waktunya lu. Kalau menang. Kalau gue menang, gue mau main di GBK. Oke. Gitu, karena ya dari segi bisnis gue hitung-hitungan masuk di GBK aja menurut gue udah. Karena lu udah tahu harga yang lu udah masukin kan? Iya. Untuk lu hitung balik kan? Dan gue pengen, ya kalau ada teman-teman kan bilang katanya pengen nanya ketemu Messi, nanya artinya apa Bang Messi gitu. Kalau gue nggak pengen gitu. Lo? Gue pengen bilang sama Messi, di Indonesia tata keramanya untuk ketemu kan dia suka cium pipi kan. Kalau sini sungkem, tolong sungkem. Cita-cita lu seram juga bro. Orang dia aja baru minta maaf sama klubnya sama teman-temannya gara-gara pergi ke. Terus ada meme-nya lagi Boya pakai celana pendek ya. Oh karena dia pakai jas itu ya. Iya. Sebenarnya Boya celana pendek ya. Emang kreatif Indonesia. Cuma emang ya gue berharap lah apapun itu Argentina bisa datang. Sama. Lewat siapapun itu benar-benar Argentina bisa datang. Sama. Karena yang udah datang Arif juga ke sini, ya siapa tahu lewat Arif juga ya kan. Iya. Tapi kalaupun tidak, ini untuk bangsa Indonesia. Betul. Yang penting kan Argentinanya bisa datang. Betul. Tapi yang rame juga di komen gua kan adalah ya seperti gua bilang kalau emang ini dari promotor ya berarti kan berpikir memang ada cost yang keluar berarti ini adalah bagian dari industri, bagian dari bisnis. Tapi kalau ini ternyata sampai memang misalnya dana federasi ya menurut gua kan kalau menurut gue lebih baik dipakai buat ngurusin yang lain gitu loh, pembinaan dan sebagainya. Tapi kalau memang ternyata juga federasi ada yang mensupport untuk itu di luar dari dana federasi, ya monggo-monggo aja gitu. Toh emang juga gue nggak ada urusan sih sebenarnya. Cuman kita kan punya apa ya kepedulian gitulah karena jangan langsung dibilang ntar lu juga pengen ketemu Messi segala macem. Maaf nih, saya di Rusia udah ketemu, saya di Qatar udah ketemu, saya udah ketemu sekitar 7 kali. Walaupun tidak ada yang intimate. Jadi nanti siapapun yang datengin, kalau emang ternyata saya disuruh wawancara langsung, saya lebih senang lagi. Tapi ya kita cuma tinggal 5 menit lagi bro, karena timnas mau main nih posisi kita ini. Ya lu sendiri secara pribadi gitu, ya melihat situasi ini sekarang gimana berarti? Atau gue komenin yang tadi lo bilang ya. Nah boleh. Yang menurut lo kalau seandainya ada duit ini siapapun itulah menurut Sorry, sebelum itu gue sorryin lagi. Ini pasti ada duitnya kan? Pastilah. Untuk datengin itu dulu sekali lagi gue pastiin dulu. Pasti ada kan? Nggak ada, bukan yang kayak cuma ngundang dia dateng kan? Enggak sih, setahu gue. Itu dulu mau gue pastiin. Pasti ada komersialisasi. Menurut gue kalau dari segi promotor kan tadi lo bilang pasti cuan kan. Cuman bukan pasti cuan, maksudnya itu bisnis. Itu bisnis lah. Cuma menurut gue sekarang seandainya pun ini datang dan federasi yang datang, menurut gue emang ini sebenarnya lagi dibutuhkan Indonesia bro. Karena kayak tadi kita bilang 2013-2015 hype bola tuh lagi tinggi-tingginya. Sejak kita di ban mulai turun terus sekarang orang nggak percaya nonton pertandingan Liga Indonesia segala macam, nggak percaya wasit, kanjuruhan semua cancellation. Lagi terlalu banyak isu miring. Jadi menurut gue butuh pencerahan, butuh semangat untuk menaikkan siapapun yang memang datengin ini siapapun, tadi ya. Siapapun. Maksudnya
seandainya anggap Memang kita federasi diperlukan banget untuk ini insight. Gua senang nih dapat insight dari lo gitu. Memberikan inspirasi lagi, membakar semangat kita semua untuk ngeliat Messi di GBK. Gue yakin berapa banyak anak yang jadi pengen lagi untuk jadi pemain bola. Kan terakhir nih kita pernah lihat wawancaranya sama presiden yang U20 cancel. Yang gue lihat di media ya, nggak ada yang cita-citanya mau jadi timnas, cita-citanya mau jadi PNS apa segala macam. Nah itu kan menurut gue agak bingung, lo gimana caranya mau jadi pemain bola kalau lo nggak dream jadi pemain bola. Sedangkan jutaan anak banyak yang pengen jadi Messi, dan dengan kita hadirin Messi ke Indonesia mungkin banyak lagi jutaan anak yang pengen jadi Messi dan menitir karirnya di sepak bola gitu kan. Gokil ternyata. Di balik cuan dan rugi, kegagalan dan kesuksesan dari seorang Arif Nine Sport, tetap itu kalau di stand up callback. Kalau tadi juga bicara tentang dendam positif untuk Indonesia tidak direndahkan, sekarang bahwa dendam positif Indonesia harus bangkit. Harus. Untuk sepak bola Indonesia. Harus. Dan lu kan sempet nyalon juga, Rif. Iya. Berulang kali. Kalah terus. Ngapain sih lu nyalon? Enggak, akhirnya kan yang menang Pak Erick Thohir. Iya. Iya kan? Yang terakhir. Dan lu udah berhubungan, lu udah di bisnis ini dengan berapa ketum? Berkomunikasi, ya bersinggungan lah. Gue pertama kali ketemu Pak Johar Arifin, dia lagi jaga kantor GBK. Gue yang buat Fang Broncos itu, Pak, saya mau bawa surat buat izin ini. Kalau saya jadi ketua, saya tanda tangan. Jadi ketua. Akhirnya lu jadi dapet. Iya. Bener ditanda itu beneran. Dia lagi jaga kantor PSSI waktu Yang itu lagi dikosongin. rame, Enggak, lagi dikosongin. Iya, yang di lagi- blok. Iya, lagi rame lagi kasus. seru-serunya itu. Dia yang jagain. Pak Johar. Terus? Pak Nyala. Pak Edi. Pak Edi. Pak Edi sempat juga. Pak Edi sempat pas Espanyol itu. Terus Pak Ibul. Pak Ibul ngurusin apa lu? VAR. Oh, yang VAR. Iya. Ntar deh kita episode berikutnya ya. Ada juga lu cerita tentang VAR ya? Ada. Wah, bisnis VAR juga ada. Temennya Jalu ya? Kan calon ketum juga. Iya, betul. VAR, Pak Ibul baru VAR. Terus abis itu sempat juga waktu itu mau training camp di Belanda. Pas zaman Pak Pak Ibul. Ibul. Terus nggak jadi. sekarang kan Pak Erik. Pak Erik. Nah, dari semua lu udah tahu ada positif, ada yang mungkin Pasti. negatifnya juga Pasti. gitu dari sudut pandang lu, POV lu gitu. Dengan 4 ini yang udah lu jalanin, yang lu harapkan dari Pak Erick Thohir apa? Untuk bola kita dan untuk profesi seperti lu gitu yang menjalankan bisnis di promotor. Gue jujur harapan terbesar dari 5 itu sih sebenarnya Pak Erik sih sebenarnya. Oh, Pak Erick Thohir dengarkan ini. Iya, maksudnya dia bisnismen sama kayak kita lah. Ya maksudnya Kayak lu. sama profesinya ya, levelnya jauh sama kita. Iya, yang penting kan bisa mainnya dulu. Iya. Cetak snappy. Terus dia juga Inter Milan apa segala macam. Jadi berharap banyak sih pasti untuk yang ini. Apa yang paling lu harapkan tuh? Secara holistik aja sepak bola kita semuanya maju. 2 tamu terakhir gue ada omongan holistik mulu dari kemarin. Gue kayaknya harus baca definisi holistik. Kemarin Kiki Ucup holistik, ini holistik. Tapi ini ngomong pinter, jadi gue percaya nih. Secara holistik ya. Iya. Karena nggak mungkin. Bukan yang empirik ya. Bukan. Bedanya apa? Karena nggak mungkin. 1 maju, 2 maju tuh nggak mungkin. Maksudnya 1 doang, bagian ini doang yang maju tuh nggak menurut gue nggak mungkin. Benar satunya untuk bisa juga kembali lagi membuat kita bersemangat menurut lo, ya dengan misal Argentina ini bisa datang di era Pak Erik ini, Iya. jadi sesuatu yang bagus ya. Iya. Ditambah lagi kalau SEA Games juara, Wah. AFF juara. Wah. Top nggak tuh bro? top banget. Menurut lo bisa nggak tuh bro? Bisa, tapi tahunnya kapan kita belum tahu. Ya, maksud gua ini kan lagi main SEA Games. Oh, sekarang. Menurut lo juara nggak setelah 2001? Ya, kita berdoa yang terbaik. Selalu berharap terbaik, terus let God do the rest. Lo the best. Oke Rif, thank you banget ya. Siap, terima kasih banget. Mudah-mudahan Nenek, kalau kehormatan. diundang lagi. Amin. Last but not least, ada yang mau lo sampaikan kah ke ini penontonnya kan penonton bola semua juga emang. Iya. Jadi kayaknya pas lah kalau ada unek-unek lo juga. Nggak Boleh ada sih. berhubungan dengan apa keresahan lo atau mungkin yang sedang terjadi saat ini, ya silakan. Nggak ada sih, gue terima kasih aja udah diundang ke sini. Terima kasih banyak. Thank you banget Rif. Iya. Ini bener-bener luar biasa loh. Nggak ada yang kebetulan ya. Kalau gue percaya nggak ada yang kebetulan. Setuju, Jujur setuju. gue lagi ngomongin video Argentina itu. Dia nongkrong di kopi gue di bawah. Dan gue bilang, kok ada Arif? Kok kayak nyambung sama omongan gue gitu. Dan gue nggak tahu juga kalau Arif ya udah membangun komunikasi dengan Argentina itu dari 2017. Iya. Ya kan, walaupun sekarang ya
kondisinya lagi gantung gitu dalam Iya. tanda kutip. Iya. Lah, kok bisa nyambung? Jadi nggak ada yang kebetulan, guys. Iya. Thank you so much. Terima kasih, bro. Thank you Terima banget. kasih. Siap. Nanti kita lanjut lagi untuk yang tadi gue obrolin. Siap. Skupnya lebih kecil, tapi siapa tahu Hasilnya impactnya lebih besar. Siap. Hasil lebih besar, birokrasinya tidak terlalu sulit. Amin. Sampai ketemu lagi di Siap. Jabret Talks berikutnya, guys. Thank you. Siap. Thank you. Thank you. Hai pemirsa, inilah dia waktunya Jabret.